Rapat rasa retreat. Sedang ramai diperbincangkan di media sosial rencana Presiden Prabowo untuk melakukan retreatment kepada 505 kepala daerah di Magelang. Rencananya treatment ini berlangsung selama 7 hari. Apa sih tujuan dari retreatment itu? Nah, bocoran dari pemerintah Presiden Prabowo, treatment ini diharapkan agar kepala daerah mempunyai satu visi yang jelas dari presiden sampai ke bawahan. Yang kedua, treatment ini dilaksanakan untuk membangkitkan nasionalisme dari setiap kepala daerah dan diberikan pemahaman bagaimana cara menjalankan pemerintah yang baik dan benar. Hanya saja menjadi polemik di masyarakat bahwa untuk anggaran dilaksanakan treatment ini, satu kepala daerah dikenai biaya 22 juta. Bayangkan kalau 22 juta dikali 505 orang, hampir sekitar 1,2 miliar. Apakah apple to apple dengan hasilnya? Nanti kita lihat setelah treatment di Magelang. Padahal ada contoh yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana cara Kang Deddy mentreatment bawahannya supaya satu misi dan yang dimimpikan oleh Kang Deddy Mulyadi sampai ke bawahan. Oke, kita simak bagaimana cara rapat rasa treatment. Begitu saya terpilih, pasti yang saya pikirkan itu, saya ini orang yang tidak pernah menunggu petunjuk, menunggu instruksi, menunggu perintah. Saya langsung mengidentifikasi mimpi saya tentang Jawa Barat begini loh. Kalau mimpi begini saya harus dimulai dengan mengefisienkan belanja. Ketika mengefisienkan belanja, pasti teman-teman itu pasti khawatir, takut. Pak, saya udah berapa kali, Bapak kasih ini. Ayo Bapak, ente, ayo mah. Rek naon, pemajikan itu mau kasih naon. Nah, maka saya mengidentifikasi. Dan saya selalu, dari Pak bilang hari itu kalau setiap ada masalah selalu ada kecerdasan. Nah, saya mengidentifikasi bahwa ini harus bisa saya format APBD Provinsi Jawa Barat ini menjadi APBD yang dimiliki oleh semua, diketahui oleh semua. Karena kita sudah mengklaim diri sebagai good government. Kita mengklaim diri sebagai provinsi yang memiliki teknologi komunikasi, memiliki kekuatan teknologi digital yang ternama di Jawa Barat. Karena sudah mengklaim diri, ya kenapa Anda mengklaim diri? Jadi kalau saya hari ini mulai membawa keterbukaan dikit anggaran saya lihatin isinya seperti apa, saya kan hanya meneruskan apa yang sudah dideklarasikan bahwa Jawa Barat itu birokrasinya termasuk birokrasi yang melek teknologi dan sudah terkoneksi secara digital di Indonesia. Maka saya mencoba untuk membaca isi anggaran dari sisi rasa, bukan dari sisi teknologi. Karena dari sisi rasa, maka pendekatan yang saya lakukan itu bukan pendekatan akademis, tapi pendekatan rasa, pendekatan cinta. Karena pendekatan rasa, pendekatan cinta, spirit apa yang dimiliki ketika saya memimpin? Spirit ibu, spirit induk. Maka saya selalu buat gapura namanya Gapura Induk Rai. Kenapa spirit ibu? Kita ini pernah hidup dari keluarga yang susah. Hidup dari keluarga yang susah dengan anak banyak. Seorang ibu kok mampu ya nyekolahin anaknya? Kok seorang ibu mampu ya memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi anaknya? Seorang ibu mampu kok mendekapi anaknya? Seorang ibu kok mampu ya membangun masa depan anaknya dalam seluruh keterbatasan diri? Dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya literatur, dia tidak menggunakan konsultan, tapi kenapa dia mampu menembus masa depan? Kenapa? Karena ibu itu punya rasa. Rasa itu melahirkan intuisi. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, saya selalu bertanya, kalau Kang Deddy merumuskan anggaran, belajarnya dari siapa? Ya dari ibu saya. Kenapa belajar dari ibu saya? Kok ibu saya anaknya 9?
pendidikan, tidak bisa baca tulis, buta huruf, tidak ngerti pengetahuan apapun, tahunya cuma ngorek, babat, tandur. Tahu kok dia bisa ya memilih keuangan rumah, menyekolahkan anaknya jadi sarjana tanpa satu jengkal tanah pun yang terjual. Walaupun ujungnya dia harus menderita karena sering menahan lapar, menyembunyikan seluruh lapar dirinya di depan anak-anaknya agar kelihatan survive. Dan itu menjadi penyakit. Kok bisa ya? Kenapa negara kita tidak bisa? Kenapa? Karena negara kita terlalu melakukan pendekatan teknokratik dalam pembahasan anggaran, terlalu menggunakan logika politik dalam pembahasan anggaran, tidak pernah menggunakan rasa dalam pembahasan anggaran. Dan saya ingin birokrasi yang saya pimpin adalah birokrasi yang memiliki rasa. Kalau birokrasi hanya menggunakan otak, tidak menggunakan rasa, robot lebih pintar daripada manusia. Saya pakai robot aja, pakai artificial intelligence. Ngapain pakai manusia? Mengapain manusia banyak banget harus golongan A, golongan 2A, 2B, 2C, harus marxism segala macam, capek banget ngurus yang begitu. Ngapain? Kenapa? Karena kekuatan manusia itu saya selalu mengatakan bukan di otak, tapi di rasa, di cinta. Otak itu selalu punya kalkulasi perhitungan. Ngapain? Keluar tidur, nutup tambang. Otaknya muter terus, malah dikadek, malah dibacok. Nggak bisa. Tapi rasa menggerakkan dia, hilangnya rasa takut. Nah, karena itu maka piranti keuangan yang dimiliki akan berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip dasar pengelolaan anggaran itu nggak usah belajar dari barat, nggak usah belajar dari orang tua kita. Leluhur kita apa namanya? Saeutik mangi lobanya saja. Nah, karena itu yang dibangun, maka APBD kita harus ada eruhnya. Karena harus ada eruhnya, APBD kita ini harus berpihak. Berpihak pada siapa? Berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Siapa masyarakat luas itu? Ya rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mesti kita berpihaki. Karena banyak rakyat yang tidak mesti kita berpihak. Kayak itu penting. Makanya saya sifatnya kadang lembut banget, kadang galak banget. Nah, untuk itu saya membaca di APBD provinsi begitu saya buka. Oh, saya bilang ini fantastik. Karena ini fantastik bagi saya. Saya tuh lihat APBD provinsi itu santai banget. Kenapa? Saya terbiasa dengan belanja barang kecil. Terbiasa dengan APBD kecil. Terbiasa saya dalam setiap bulan harus berlomba otak saya menggaji 150 orang dalam setiap bulan. Kemudian terbiasa, tetapi saya tidak boleh berhenti membangun. Itu yang saya. Dan saya selalu meyakini ini bakal survive. Nah, sehingga di Provinsi Jawa Barat hari ini kalau ingin bareng dengan saya, satu syaratnya punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan nggak usah bareng. Kenapa? Karena Anda akan saya bawa untuk menerjang badai. Bukan untuk leha-leha. Kenapa? Karena Anda akan saya bawa untuk mewujudkan mimpi indah tentang gemari pareterapi. Gak usah dulu ngomong 10 tahun, dalam waktu 2 tahun harus terwujud. Nah, karena itu maka kecerdasan, hati itu penting, keyakinan. Jadi saya kepala PU berhenti, ini gak usah dengan saya ngomong waktunya sekian bulan, gak ada urusan dengan saya. Gak, kenapa? Yakin saja. Kenapa? Dalam sebuah keyakinan pasti ada jalan. Nah, karena itu yang dimaksud, maka saya mencoba membaca ya, kok angka gini, kok ini nggak rasional, kok ini nggak, kok gini nggak. Akhirnya kan, segala kita sebut lah, kita punya 5,4 triliun. Ya. Belum dilantik nih, udah dilantik tambah gebrak lagi 7 Pak. Tetapi ingat bahwa efisiensi yang kami lakukan tidak merusak belanja publik, tidak merusak belanja prioritas, tapi justru kami akan menambah belanja itu. Kan itu aja kan. Nah, kemudian kami tidak mau birokrasi terseret dalam arus politik yang membawa kesesatan berpikir mereka karena rasa takut dalam dirinya membuat dirinya cilaka. Saya nggak mau. Karena takut akhirnya mengikuti orang yang menginginkan kita.
Akhirnya kita yang celaka karena rasa takut itu. Orang itu bisa jadi dia mati karena sian kujurik, tapi lain juri minum mahakan, mainan lupa kayak jalan tabrak mobil, itu bisa jadi. Birokrasi sering begitu kejadian. Nah, karena itu yang dibuat formatnya, maka akan lahir namanya kebijakan, gitulah. Kebijakan harus melahirkan kebajikan. Pertama, sistematika ini dicatat oleh sekretaris daerah sebagai kepala KPD. Evaluasi anggaran Gubernur Jawa Barat akan dilakukan setelah TAPD pemerintah, TAPD istilahnya ya, membahas dengan Banggar. Setelah selesai Anda bahas dengan Banggar, segera kirim evaluasi ke Gubernur. Dievaluasi oleh kita secara teknis, direkomendasikan, baru rekomendasi itu nanti kita dampingi ketika gabungan komisi. Ketika gabungan komisi itu, tim Provinsi Jawa Barat sudah mendampingi untuk mengawal rekomendasi Gubernur. Kenapa? Selama ini ada kesalahan fatal. APBD-nya sudah disahkan melalui paripurna, APBD-nya baru dibawa evaluasi ke Gubernur. Hasil evaluasinya buat apa? Tidak bisa merubah keputusan. Akhirnya itu menjadi bargaining pimpinan DPRD. Ribut dengan anggota, terpaksa mengikuti. Bener kan? Untuk itu saya akan meringankan birokrasi dari tekanan-tekanan politik. Untuk apa? Agar anggaran belanja ini bersih dan terarah serta terencana untuk kepentingan masyarakat luas. Ini Pak, nanti saya udah ngomong dengan Mendagri, bener Pak. Nah itu yang kedua, kami paham kalau bicara persoalan misalnya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ada yang 800 miliar, ada yang 300 miliar, ada yang 80, ada yang 60. Makin ke gunung, makin jalannya jelek, makin daerahnya hutan-hutan, makin kecil dana bagi hasilnya. Makin ke kota, makin infrastrukturnya mudah dikonektivitas, makin biayanya murah untuk membangunnya, itu makin gede. Kota Bekasi gede, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Tapi makin ke timur, Tasik, Ciamis, Cianjur. Nah, tetapi ingat bahwa Jawa Barat itu terkoneksi dalam satu kesatuan sistem alam di mana suplai air, oksigen, sumber tenaga energi itu berasal dari gunung-gunung. Untuk itu, kebijakan saya adalah kebijakan gubernur ke depan, gubernur akan mengambil alih seluruh jalan yang terhubung ke daerah-daerah pegunungan yang kabupatennya tak memiliki lagi fiskal menjadi jalan provinsi. Tujuannya untuk apa? Itu yang disebut dengan insentif karbon, gitu loh Pak. Tapi kalau insentif diwujudkan kemudian dalam dana bagi hasil duit, malah benar Pak. Gitu Pak, nanti desa dibut-butut. Saya itu saja udah, nah gitu loh. Nah itu akan kita ambil alih. Mengkoneksikan itu kita ambil alih menjadi anggaran provinsi, sehingga provinsi tidak perlu lagi membuat bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Apa sudah daerah otonom masih nggak bantu yang lain masih, gitu loh. Nah ini yang nanti dibikin tuh rapat pembahasan infrastruktur Jawa Barat terkoneksi, mana yang daerah-daerah yang harus yang antar satu, misalnya Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik sampai ke Pangandaran kan bisa dibikin jalan terkoneksi. Jalannya itu nggak usah dulu mikir bikin jalan gede pembebasan tanah, sudah jalan-jalan desa itu digabungin tuh, satuin, ambil menjadi provinsi yang terkoneksi, murah biayanya, nggak usah pembebasan tanah. Begitu caranya. Jangan mimpi lagi pembebasan lagi. Biaya pembebasan berapa? Udah mahal, yang penting rakyat boga jalan. Minimal jalannya hanya bisa dilewati mobil kendaraan roda 4, itu aja Prowis bisa jalan, udah segitu aja udah untung dulu, karena itu akan memotong biaya ekonomi masyarakat dengan keadaan hari ini. Kalau bikin jalan baru memerlukan jalan 120 km, kalau dikoneksikan jalan desa hanya butuh jalan 30-40 km, saya udah tahu itu.
Nah itu bikin aja begitu saja, nggak usah lagi bikin rencana yang ideal, kawasan pertumbuhan ekonomi baru, liur, hilang, atau baru. Itu caranya. Nah, sehingga nanti belanja kabupaten kota itu menjadi mengalami penurunan. Kenapa? Karena bebannya sudah kita ambil alih. Kan tugas seorang ibu dan seorang ayah itu adalah meringankan beban anak-anaknya, bukan menambah beban. Memang selalu menarik ketika membahas tentang sosok gubernur yang satu ini. Belum juga dilantik, Kang Deddy Mulyadi sudah mengumpulkan bawahannya 27 bupati dan wali kota seprovinsi Jawa Barat dan seluruh ASN di bawahnya. Tidak hanya ASN di provinsi, dari sekda sampai kepala dinas, Kang Deddy Mulyadi juga mengumpulkan sekda-sekda seprovinsi Jawa Barat. Dengan satu tujuan, Kang Deddy Mulyadi ingin mentransformasikan mimpi Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat kepada eksekutor, yakni bawahannya ya. Jadi tidak memakan banyak biaya, tidak memakan banyak waktu, tetapi bawahan langsung paham apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat ke depannya. Nah, cara ini mungkin bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Tidak jadi masalah lah kalau meniru kepada Kang Deddy Mulyadi. Atau harapannya Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi salah satu pembicara nanti di acara retreatment kepala daerah di Magelang nanti, agar seluruh kepala daerah mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai mimpi yang sama, dan tidak hanya Jawa Barat yang istimewa, seluruh Indonesia bisa istimewa. Oke, Sampurasun, terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan bangsa Indonesia. Terima kasih, bye-bye.